Kita tahu bahwa Tiongkok kini punya kota baru yang dapat dijadikan contoh bagi pembangunan kota-kota baru di seluruh dunia dengan pendekatan cerdas, hijau, dan berbasis teknologi tinggi. Kota ini dinamakan Xiong'an yang diambil dari gabungan County Xiong dan County Ansin. Hanya dalam waktu sekitar 7 tahun sejak didirikan pada tahun 2017 silam, kota ini sedikit demi sedikit mulai terlihat menjadi kota yang inovatif, hijau, cerdas, dan berkelas dunia dengan langit biru, udara segar, dan air bersih yang sesuai dengan jalur pembangunan berkualitas tinggi di negara tersebut. Oleh karena itu, kami pikir dalam konteks ini Indonesia yang sudah mulai membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan model pembangunan yang kurang lebih sama dengan kota Xiong'an bisa mengambil pelajaran yang berharga untuk diterapkan dalam pembangunan IKN. Lalu seperti apa model pembangunan kota Xiong'an yang bisa kita contoh ini? Mari kita ulas bersama. Pemirsa, kota Xiong'an merupakan proyek besar yang direncanakan oleh pemerintah pusat di Tiongkok untuk menciptakan sebuah kota baru yang modern, cerdas, dan berkelanjutan. Pembangunan kota ini dirancang untuk menjadi suatu model bagi kota-kota masa depan di Tiongkok dan dunia. Lokasinya yang terletak di Provinsi Hebei, sekitar 100 km dari Beijing dan berada di persimpangan transportasi penting yang dapat menghubungkan kota ini dengan Beijing, Tianjin, dan wilayah lainnya, dinilai sangat strategis karena memungkinkan adanya pengembangan yang lebih terpusat. Meskipun terletak di daerah yang relatif baru untuk pembangunan besar, namun setidaknya Xiong'an dikelilingi oleh landscape alam yang akan dipertahankan dengan banyak kawasan hijau yang menjadi bagian dari desain kota. Ini tentu mencerminkan upaya Tiongkok untuk menyeimbangkan urbanisasi dengan pelestarian lingkungan. Letak lokasi kota Xiong'an begitu strategis karena bisa menjadi pusat yang terhubung dengan baik ke kota-kota besar lainnya di Tiongkok melalui jaringan transportasi yang dibangun seperti kereta api cepat dan jalan tol. Ini tentu membuatnya lebih mudah diakses bagi orang dan bisnis dari berbagai daerah. Makanya wajar jika pembangunan kota Xiong'an didanai dengan investasi yang sangat besar. Xiong'an diketahui telah menyelesaikan total investasi sebesar 671,2 miliar yuan atau kalau dirupiahkan sekitar 1.477 triliun rupiah di 383 proyek utama yang mencakup area pengembangan seluas 184 km persegi. Proyek-proyek besar seperti kereta api berkecepatan tinggi, jalur Xiong'an-Shangqiu, kemudian kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan antara Xiong'an dan Xinzhou, dan jalan tol antara Beijing dan Xiong'an sedang mempercepat kemajuan konstruksinya. Sementara seluruh jalur kereta cepat antara Beijing dan Xiong'an kini telah selesai dibangun dan dibuka untuk lalu lintas. Semua proyek ini dikelola dengan cara yang sangat terorganisir dan cepat dengan tahapan pembangunan yang jelas. Dimulai dari infrastruktur dasar seperti jalan raya, sistem transportasi, dan fasilitas umum. Bayangkan, saking cepatnya proyek ini dikelola tidak butuh waktu lama. Hanya dalam 7 tahun sudah terdapat lebih dari 4.000 bangunan yang menjulang dari dataran rendah yang sebelumnya tandus dan desa-desa kumuh. Ada lebih dari 500 km jalan digital yang telah membentang ke segala arah
dan panjang sistem pipa bawah tanahnya mencapai 144 km. Pusat komputasi perkotaan Xiong'an juga sudah mengumpulkan lebih dari 20 miliar data tentang kota ini sejak beroperasi 1 tahun yang lalu. Nah, melihat kecepatan pembangunan semacam ini, sudah tentu para investor dan perusahaan teknologi akan tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota cerdas ini sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk menjadikan kota Xiong'an sebagai kota yang inovatif. Buktinya, pada tahun lalu sudah terdapat sekitar 25.900 talenta di bidang inovatif dan perusahaan startup di kota Xiong'an. Kawasan ini juga mengalami lonjakan perusahaan teknologi tinggi dengan sekitar 323 perusahaan baru yang terdaftar pada tahun lalu. Ini tentunya mencerminkan adanya peningkatan sekitar 47% dari tahun 2022. Lalu jumlah UKM teknologi tingkat nasional juga melonjak menjadi sekitar 404 dan ini merupakan 3 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Masuknya perusahaan ini disertai dengan peningkatan yang cukup signifikan dalam bakat inovatif dan kewirausahaan dengan lebih dari 30.000 orang pindah ke daerah tersebut. Tentunya ini menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok ingin fokus menjadikan kota Xiong'an sebagai fasilitas riset dan kota teknologi. Pemirsa, sebagaimana desain kota Xiong'an yang memang sejak awal, kota ini dibangun dengan desain yang futuristik, yang sangat mengedepankan teknologi. Banyak elemen kota dirancang untuk mengurangi jejak karbon, seperti misalnya penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sampah yang cerdas, serta sistem transportasi yang berbasis pada kendaraan listrik dan otonom. Itulah kenapa kota Xiong'an sangat gencar mengembangkan energi ramah lingkungan. Hasilnya, pada tahun 2020, Badan Geologi Tiongkok merilis survei geologi yang komprehensif di kota Xiong'an yang menyatakan bahwa energi panas bumi dangkal di area baru tersebut bisa memberikan pemanasan dan pendinginan untuk 100 juta meter persegi bangunan. Perusahaan seperti Sinochem New Energy juga telah membangun lebih dari 100 stasiun pemanas dan pemanas bersih di kota Xiong'an dengan 600 km jaringan pipa pemanas yang dipasang untuk memberikan pemanas bagi ruang seluas 10 juta meter persegi. Itu artinya ini bisa menghemat sekitar 240.000 ton batubara standar per tahun. Jika dikalkulasi, maka ini akan mengurangi dampak emisi karbon sebesar 196.800 ton per tahun. Sama seperti menghentikan sekitar 42.000 kendaraan bermotor dan menanam sekitar 9 juta pohon tiap tahunnya. Dengan demikian, hal ini bisa mengurangi dampak lingkungan secara signifikan, seperti misalnya mengurangi pemanasan global dan meningkatkan kualitas udara. Dan tidak hanya itu, Xiong'an juga secara efektif menggunakan berbagai teknologi bangunan ramah lingkungan baru. Apalagi markas besar Sinochem juga dibangun di sini dengan sepenuhnya memanfaatkan energi terbarukan. Misalnya panel pembangkit listrik fotovoltaik seluas hampir 5.000 meter persegi pada fasad bangunan, atap podium, dan ruang galeri yang semua tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan energi terbarukan. Itulah sebabnya saat ini sudah 100% bangunan baru di kota Xiong'an merupakan bangunan yang ramah lingkungan. Sejumlah proyek percontohan seperti bangunan hijau plus yang berkualitas tinggi juga sudah dibangun, seperti stasiun kereta cepat Xiong'an, kemudian pusat layanan bisnis Xiong'an dan pusat desain Xiong'an.
Jadi, selain penggunaan energi terbarukan, terdapat pula sistem transportasi yang berbasis pada kendaraan listrik dan otonom. Misalnya bus dengan sistem kemudi otonom di distrik Rongtong yang mampu mendeteksi informasi lalu lintas seperti melihat lampu lalu lintas dalam jarak 240 meter. Bus-bus ini juga bisa merespon situasi mendadak dengan mengerem atau berpindah jalur dengan kecepatan reaksi 10 kali lebih cepat dari pengemudi manusia. Ini adalah bus penggerak otonom level 4 yang dikembangkan sendiri oleh perusahaan yang saat ini merupakan tingkat otonom tertinggi yang dicapai oleh teknologi semacam itu di Tiongkok. Sebagaimana diketahui bahwasanya tingkat kendaraan otonom saat ini berkisar dari level 0 hingga 5. Itu artinya dengan level 4 saja sudah mencapai teknologi yang cukup tinggi sehingga tidak memerlukan campur tangan manusia. Meskipun level 5 diklasifikasikan sebagai otonom sepenuhnya. Dan bus-bus tersebut dilengkapi dengan lebih dari 20 perangkat penginderaan termasuk radar, laser, dan kamera definisi tinggi yang secara konstan menangkap informasi lalu lintas dan kemudian mengirimkan data ke komputer pusat pengambilan keputusan. Makanya keberhasilan pengoperasian kendaraan otonom ini sangat bergantung pada pembangunan jalan digital, yang mana Rongtong adalah distrik pertama yang menyelesaikan pembangunan jalan digital yang komprehensif di kota Song'an. Dan untuk meningkatkan efisiensi pergerakan kendaraan serta mengurangi kemacetan lalu lintas, maka jalan digital menggunakan pusat operasi cerdas dalam menganalisis data besar dan algoritma untuk mengatasi masalah manajemen lalu lintas. Nah, analisis data dari pusat operasi cerdas ini juga bisa membantu Departemen Manajemen Lalu Lintas untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang arus lalu lintas sehingga bisa membuat persiapan dan pengaturan penjadwalan lebih awal. Dengan demikian, jalan digital dan pusat operasi cerdas telah memberikan solusi yang efektif bagi kota Song'an untuk mengatasi masalah lalu lintas. Dan salah satu kelemahan dari Malaysia, kota besar yang dirancang untuk dipecahkan di daerah tersebut. Selain itu, kota Song'an juga dirancang dengan fokus utama pada keberlanjutan dan efisiensi energi. Konsep desain kota ini berorientasi pada kota hijau yang memprioritaskan ruang terbuka hijau, sistem transportasi publik yang ramah lingkungan, dan infrastruktur yang hemat energi. Makanya wajar jika pembangunan kota Song'an mengedepankan ekologi dan pembangunan hijau, di mana sejak awal perencanaannya, kota Song'an telah menetapkan proporsi ruang biru dan hijau yang terdiri dari berbagai jenis perairan, lahan basah, ruang hijau, dan ruang terbuka lainnya sebesar 70%. Inilah landscape perkotaan yang diciptakan di kota Song'an. Itulah kenapa dalam 7 tahun terakhir, proyek Millennium Forest di Song'an ini telah merealisasikan penghijauan seluas 470.000 hektar dengan tingkat tutupan hutan sebesar 34%. Sejumlah taman kota seperti Country Park dan Swan Lake Wetland Park juga menjadikan kota Song'an sebuah kota baru yang layak huni, hijau, dan segar. Dengan demikian, selain teknologi dan efisiensi energi, nyatanya desain kota Song'an juga mempertimbangkan kenyamanan dan kualitas hidup penghuninya. Ini terlihat dalam desain ruang publik, area hijau, dan fasilitas yang mendukung kehidupan sosial yang sehat dan dinamis. Pemirsa, sebenarnya tanpa disadari, penggunaan teknologi canggih dalam hal ini juga berkontribusi untuk memberikan kemudahan dalam menghadirkan rasa kenyamanan bagi penghuni kota Song'an. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kota Song'an telah mengimplementasikan teknologi canggih seperti Internet of Things, Big Data,
dan kecerdasan buatan atau AI untuk pengelolaan kota yang lebih efisien. Ini semua mencakup pengelolaan sumber daya, infrastruktur, dan layanan publik. Makanya kota Seonggan telah membangun kota kembar digital yang sebagian besar beroperasi di pusat komputasi perkotaan Seonggan. Sejak mulai beroperasi pada akhir tahun 2022 silam, pusat ini telah menawarkan berbagai layanan jaringan, komputasi, dan penyimpanan untuk big data, blockchain, dan Internet of Things. Kemudian, pusat operasi cerdas dan jalan digital juga merupakan bagian dari kota kembar tersebut. Semua ini menjadi bukti bahwa kota Seonggan memang direncanakan untuk membebaskan Beijing dari fungsi-fungsi yang tidak penting bagi perannya sebagai ibu kota. Dan nampaknya kini sudah mulai terwujud. Bahkan kota ini telah berhasil menciptakan kawasan ekonomi yang lebih terdistribusi di luar ibu kota. Dan sekarang, tepatnya pada 1 April yang lalu, kota ini merayakan ulang tahunnya yang ke-7 dan telah memperlihatkan kepada kita sejauh mana ia telah bertransformasi dari sebuah cetak biru menjadi sesuatu yang nyata. Dengan ribuan bangunan yang menjulang tinggi, kota masa depan ini mulai terbentuk hanya dalam kurun waktu kurang dari 7 tahun. Oleh karena itu, mengingat pembangunan kota Seonggan yang 5 tahun lebih awal dari IKN, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk belajar beberapa pengalaman Tiongkok dalam membangun Seonggan yang dapat dijadikan sebagai referensi berharga bagi pembangunan IKN yang jalannya masih sangat panjang. Beberapa contoh pembangunan kota Seonggan yang sudah kita sebutkan tadi, seperti misalnya teknologi, energi terbarukan, penghijauan, dan lain-lain, mungkin bisa dijadikan sebagai referensi bagi perencanaan dan pembangunan IKN. Tentunya kita tidak bisa mencetak bulat-bulat keberhasilan Tiongkok, tapi kita dapat mengambil sisi positifnya yang kemudian disesuaikan dengan kondisi negara kita. Baru selanjutnya diterapkan dalam pembangunan IKN. Demikian Jurnal Barata.